Kita akan dengarkan beberapa statement para salafus salih berhubungan dengan masalah sedekah ini. Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Jadi konsep dasar dalam agama Islam, bagaimana kita pada saat bersedekah, kita harus meyakinkan diri kita, kita lebih butuh kepada orang yang membutuhkan itu daripada dia butuh kepada kita. Bahkan Asy-Syu'bi mengatakan, kalau seandainya ada orang yang tidak merasakan itu, akhirnya dia menganggap remeh orang miskin, ya. Dia kalau ketemu akhirnya mukanya cemberut, kena ini orang mau minta-minta lagi nih misalnya, seperti itu bahasanya, maka dia seperti sudah kehilangan pahala sedekahnya. Jadi ini luar biasa, harus difahami bagaimana sebenarnya pondasi dasar sedekah dalam Islam. Karena kalau Anda tidak fahami ini, nanti akhirnya Anda akan bersedekah dengan diikuti dengan sifat sombong, ya, tidak ikhlas atau kurang ikhlas, ya terpaksa. Seperti misalnya saya pernah lihat ini sebelum masa pandemi mungkin ya, masa pandemi mungkin orang lebih menjaga steril, ya, kesterilan. Tapi sekarang zaman dulu tuh saya lihat ada orang miskin udah minta di lampu merah, lagi mobilnya berhenti sebentar. Orang miskin udah datang, artinya peluang dicatatkan pahala sedekah di buku amalnya sangat terbuka. Tapi dia malah tidak buka jendela, tidak bersedekah, padahal ada uangnya, bukan tidak ada. Kalaupun dia bersedekah, sudah dengan koin kecil, ya, kemudian dia jepit dengan kedua jarinya, dan jendela dibuka sedikit lalu dikeluarkan. Seakan-akan tidak mau, ya, atau menganggap remeh sedekah yang dia keluarkan atau orang yang menerimanya. Subhanallah, ya. Justru saya berapa kali ingatkan, ada beberapa saudara kita muslim yang sempat membantu kami membawa mobil beberapa waktu gitu kan. Hampir setiap yang bekerja saya selalu ingatkan. Karena kadang-kadang mereka lakukan itu di lampu merah, ada yang minta mereka nggak buka jendela atau mereka buka jendela sedikit saja gitu kan. Termasuk kalau membayar SPBU kalau dia tidak turun, ya, beli bensin misalnya, dari jendela cuma dibuka sedikit lalu hanya untuk lowong uang keluar. Kenapa semua ini? Saya sampai bahasakan, buka akhi, buka jendela. Kemudian ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan baik-baik uang itu. Apa susahnya kita membungkus dan mengemas sedekah kita dengan akhlak yang baik? Maka kita mendapatkan pahala. Jadi saya juga mau menasihati diri saya dan teman-teman sekalian, sempurnakan pahalamu di setiap amalmu, ya. Dan insya Allah nanti saya akan coba menyusun sebuah tema baru di benak saya beberapa waktu yang lalu. Dengan judul itu memang materinya, yaitu sempurnakanlah pahala amalmu atau sempurnakan pahala di setiap amal yang kau kerjakan. Contoh misalnya, istighfar kepada Allah. Nabi SAW beristighfar sehari 100 kali, 70-100 kali. Ada hadis, ada ayat Al-Quran yang menyebutkan salah satu ciri, ya, hamba-hamba Allah yang terpuji adalah mereka beristighfar di waktu ashar. Ashar itu di waktu menjelang subuh di sepertiga malam. Kenapa kita nggak sempurnakan istighfar kita dan kita fokuskan diucapkan justru di waktu-waktu seperti ini, sehingga pahalanya tergabung, mengucapkan istighfar 100 kali. Begitu juga kita mendapatkan keutamaan dalam ayat Al-Quran, dipuji oleh Allah SWT mereka beristighfar di waktu itu. Saya mengingat subhanallah pernah satu waktu kami lagi mau menunggu subuh di Masjidil Haram di Mekah pada saat bimbing umrah beberapa waktu yang lalu. Lagi sementara nunggu azan, ada satu orang berjenggot sudah putih gitu. Dia dari kejauhan jalan, terus dia kayak ngomong sama orang-orang karena di Masjidil Haram cukup luas, jadi kita tidak bisa dengar kalau dari jauh. Dia kayak ngomong, terus dia kasih isyarat dengan tangan dia. Saya tidak tahu apa yang diucapkan orang ini. Begitu dia datang ke depan, ya, kelompok saf kami gitu, sehingga suara bisa terdengar, dia mengatakan, wahai ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ini waktu ashar. Waktu ashar maksudnya waktu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, waktu sahur yang biasa kita bilang, waktu menjelang azan subuh.
Di mana Allah suruh kita istighfar, lalu dia kasih isyarat dengan jarinya, istighfarlah, istighfarlah. Dia keliling menunggu waktu subuh orang ini karena inginnya mendapatkan pahala, dia menasihati dan mengingatkan orang. Contoh, kan kita bisa menyempurnakan dan menyebabkan pahala lebih besar dengan itu. Sama dengan sedekah misalnya. Jadi bukan hanya sekedar mengeluarkan, tapi apa salahnya kalau kita sempurnakan pahala sedekah kita dengan memberikan uang yang terbaik. Tentu mengikhlaskan niat yang pertama, memberikan yang terbaik. Kemudian kita kemas juga itu dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Saya mengingat ayah saya rahimahullah yang baru meninggal kemarin. Beliau tiap hari selalu keluar untuk bersedekah. Dan saya sering kali ikut ya. Kadang-kadang saya mengantar beliau. Dan saya melihat beliau punya satu adab yang luar biasa dalam masalah ini. Saya melihat ini secara teori agama, apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya ada pada perbuatan beliau gitu. Jadi beliau selalu memesan dari bank uang-uang baru. Uang-uang baru yang memang belum terpakai sama sekali ya. Dari baik itu uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, uang 20.000 ya. Uang 50.000 gitu kan. Kemudian beliau bawa setiap hari keliling. Mencari orang-orang susah, mengelilingi kota Makassar. Jadi uang-uang baru ini memang belum disentuh sama sekali oleh orang-orang gitu ya. Memang kan dari bank masih, saya lihat sendiri masih grass gitu kan. Dan beliau menggosok parfum di tangannya, rahimahullah. Kemudian tersentuhlah parfum itu di uang tadi. Sudah baru tersentuh uang parfum. Kemudian dikasih ke orang miskin. Saya sampai sempat ambil cuplikan di handphone saya. Ya. Sampai orang-orang miskin itu menggunakan bahasa Makassar yang kurang lebih artinya, oh wangi sekali ya uang dari Pak Haji gitu ya. Saya melihat ini sebenarnya masalah sepele ya. Tetapi ini saya yakin akan ada pahala ekstra. Kita kayak menggabungkan sekian banyak pahala sedekahnya. Terus kita berikan yang terbaik yang masih baru. Kita menggembirakan mereka. Mungkin mereka tidak pernah mencium wangi-wangian seperti itu misalnya. Adab-adab yang sangat baik gitu. Maka sungguh kita harusnya memahami teman-teman sekarang kalau kita lebih butuh terhadap sedekah kita itu daripada orang miskin yang menerimanya. Kita harus bergembira kalau seandainya ada orang yang bisa menerima sedekah kita. Ya. Dikatakan oleh Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah tentang masalah ini. Barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang miskin yang menerima sedekahku lebih layak untuk aku hormati, lebih layak untuk aku terima kasih padanya, lebih layak untuk aku dahulukan dalam segala hal. Karena dia telah menerima sedekahku yang akan diterima oleh Allah. Ini poin penting teman-teman sekalian. Penanaman ini penting sekali karena ini pondasi dasar sedekah. Sehingga setiap kali kita bersedekah, kita selalu rindu untuk mencari siapa orang miskin yang harus kita bantu. Dan kita merasa butuh dengan mereka. Bukan terbalik. Ya, kebanyakan orang memahami bahwasanya orang yang minta itulah yang butuh. Subhanallah. Ini konsep yang keliru. Sehingga akhirnya terbubuhilah sedekah itu dengan riya. Dan akhirnya rusaklah dia. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah juga berkata, ini ulama-ulama tabi'in yang masyhur, berkata kepada orang yang menerima sedekah beliau, ya, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah. Dari begitu para salafus saleh memahami sedekah itu. Mereka lebih butuh mengeluarkan sedekah daripada orang miskin yang datang meminta. Bukankah banyak di antara kita karena tidak memahami poin ini dan tidak menjadikan sebagai ini pondasi dalam sedekahnya, sehingga akhirnya kalau ada orang minta kemarin datang hari ini maka dia mengatakan, kan kemarin saya sudah bantu kamu, kemarin sudah selesai dicatat amalmu. Kamu ingin mengejar wajahnya Allah, maksudnya mengejar pahala, atau kau ingin riya? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in itu setiap hari orang miskin datang depan rumahnya minta sedekah. Kalau di zaman kita kan sekarang alhamdulillah, kalaupun kita tinggal di sebuah komplek mungkin tidak ada orang yang datang dilarang dengan security, kan kita bisa sedekah langsung transfer. Sudah sangat mudah di zaman sekarang ke rumah yatim, ke manalah ya orang-orang miskin, kita tahu nomor rekeningnya atau yayasan sosial, bisa kita dapatkan pahala itu. Tapi yang jelas para sahabat ridwanullahi alaihim, kalau ya orang-orang miskin itu sudah tidak ditemukan depan rumah mereka di pagi hari seperti biasanya, maka mereka keluar membawa sedekah mereka untuk mendatangi langsung orang-orang miskin itu.
Begitu mereka memahami luar biasa kebutuhan mereka terhadap sedekah. Kita yang butuh terhadap sedekah itu teman-teman. Dan bukan orang miskin itu. Nilai yang kita berikan itu akan kita terima full, bahkan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat di akhirat nanti. Nanti akan kita jelaskan di antara keutamaan sedekah insya Allah berhubungan dengan masalah itu. Sementara uang atau harta yang diterima oleh orang miskin tersebut akan habis, dia beri makanan, dia beri pakaian, selesai. Tapi Anda tidak kehilangan itu. Secara teori agama Anda akan terima utuh pada hari kiamat. Umar bin Khattab berkata tentang masalah sedekah ini, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Jadi sedekah itu termasuk amal yang luar biasa. Ya. Bahkan para salafus salih yang akan kita juga jelaskan itu, banyak di antara mereka mengobati penyakit-penyakit mereka, mempermudah agar doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mempermudah urusan-urusan mereka justru dengan bersedekah. Justru dengan bersedekah. Ya. Ada sebuah riwayat dinukil oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnad beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir dan ayah dua-duanya sahabat, bahwasanya seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, saya tidak diberikan rezeki seorang anak pun. Kebetulan tidak punya anak, Allah tidak kasih anak, sudah lama menikah, sehingga saya tidak memiliki anak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fa'aina anta min kathratil istighfari wa kathratil sadaqah turzaqu bihima. Di mana kamu dari memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah? Karena engkau akan diberi rezeki anak dengan sebab keduanya. Jadi orang-orang yang mandul, ini resepnya. Nanti akan kita jelaskan juga insya Allah di salah satu keutamaan sedekah, yaitu bisa mempermudah urusan, menyembuhkan penyakit, ya. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Kemudian Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja. Allah subhanahu wa ta'ala, sedang sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui sebuah biji dari amal saleh yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Ibnu Abil Ja'ad berkata rahimahullah, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu kesusahan dan keburukan. Ya, subhanallah, ini poin perlu digarisbawahi. Saya menemui banyak orang yang sudah mempraktekkan ini, yang mengungkapkan kepada saya sendiri, subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita semua atau kami pun bisa ikut serta dalam pahala mereka, karena mereka juga mendengarkan ceramah-ceramah itu ya. Jadi mereka membahasakan, saya Ustadz sampai sudah ketagihan dengan sedekah. Sampai ada seorang pengusaha yang besar di Jakarta ya. Beliau dari turunan Chinese masuk Islam mu'allaf. Itu sampai membahasakan kepada saya. Dia bilang, Ustadz, partner bisnis saya 2 orang yang lain, semua turunan Chinese tapi orang kafir. Dan saya coba yakinkan mereka tentang sedekah dan zakat dari perusahaan kita. Awalnya mereka ragu, karena mereka memahami sistem kapitalis. Jadi nggak ada kita keluarkan, justru makin pelit, maka makin kaya kita. Seperti itulah ya pemahaman mereka yang non muslim. Maka kata dia, saya coba yakinkan. Maka akhirnya mereka pun setuju untuk mengeluarkan sekian persen dari pendapatan. Dan mereka akhirnya melihat sendiri hasilnya, perusahaan makin maju. Makin besar kita keluarkan, maka makin besar juga income yang datang. Sampai sekarang Ustaz, setelah sekian tahun ya berjalan partner bisnis kami dengan non muslim ini, mereka justru yang sering ingatkan kepada saya, apa zakat perusahaan sudah dikeluarkan, apakah sudah bersedekah. Itu ungkapan beliau sendiri, dan memang Masya Allah luar biasa gitu keuntungannya, sampai bisa kita bahasakan mungkin puluhan miliar bahkan ratusan miliar ya omset daripada perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang ditanggung oleh teman-teman ini gitu ya. Dan cukup banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Anda juga kalau diberikan harta ini teman-teman, Anda harus tahu itu bukan milik Anda sendiri. Ada hak orang lain di situ agar kita bisa mendapatkan pahala. Perhatikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang telah diberikan satu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Bantu kerabat-kerabat kita yang butuh. Kalau kita mampu, berilah ya. Dan usahakan memberikan yang terbaik semampu kita.
Karena kita akan mendapatkan pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Karena pernah ada sahabat begitu. Beliau membawa ya sekantong dirham lalu mengatakan ada 2 orang yang akan saya menjadikan target sedekah saya Rasulullah. Yang dua-duanya miskin, yang satu punya kerabat, yang satu tidak punya kerabat. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada orang yang punya kekerabatan denganmu, maka kau akan mendapatkan pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Kita kembali kepada statement Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah yang menyambung kekerabatan dengannya. Kemudian memperindah jamuan untuk tamunya. Memberikan yang terbaik buat tamu. Ya. Bukan makanan yang sudah rusak, bukan yang sudah basi, bukan yang tidak disukai di rumah, gitu kan. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku memberikan makanan kesukaan 10 orang sahabatku atau tamuku, lebih aku cintai daripada aku beribadah sunnah sekian lama. Ya, saya lupa statement terakhirnya, tapi berpuasa atau sholat malam. Ya, bahasa beliau begitu. Kemudian menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang terputus jalan, orang-orang miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya, tipuan orang, ya, utang yang belum dibayar, terlambat, itu semua ada cobaan dalam harta, harus terjadi. Nggak ada orang yang tidak akan melalui cobaan-cobaan tersebut. Anda harus tahu itu. Maka dengan itu Anda, oh ternyata sudah tahu ini akan ada cobaannya harta ini. Ya, ada ekstra pahala juga di situ. Karena dengan perkara-perkara itu, kata Ali radhiyallahu anhu, dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Kita tutup statement para salaf dengan perkataan Abu Hatim rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan keimanan dan amal solehnya, berkata, bakhil itu, pelit, ya, adalah sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, maka niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Bakhil salah satu ranting pohon di neraka. Yang bergelantungan pada ranting itu dia akan masuk ke neraka. Pelit, maka masuk neraka. Sebagaimana kedermawanan itu, royal, suka bantu orang. Sedekah itu dicintai sama dia. Dibuat sebagai sebuah program hidup. Adalah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat untuk orang-orang dermawan. Dermawan. Jadi orang dermawan lah yang akan diberikan itu.